Aku lihat videonya dulu nih, lucu kali anjir, kayak kena bully gitu dia. Ibu itu nggak lucu, soalnya coba lihat digituin. Mana peduli netizen itu, semua dibully, semua dijatuhkan, yang penting kan kesenangan mereka itu. Itu kalian pikir hiburan, menjatuhkan orang lain itu kalian pikir hiburan. Itu bukan hiburan tapi masalah. Nampaknya ada yang menganggap remeh pembelian digital ini ya. Aku muncul nih. Woi, siapa enggak? Aku bisa menjaga internet secara bersama. Kalau ada yang suka hoax, melakukan pembelian online atau viral-viral penyelesaian, aku datang. Tapi dari itu kita nggak akan aja. Nonton juga merupakan tindakan. Like, comment, dan share. Pokoknya semuanya ada dampaknya loh. Yuk sekarang kita main game. Game ujian netizen sejati. Ujian netizen sejati. Tantangan pertama, mendeteksi hoax. Ini ada berita minum air es bikin otak berpermanen. Kalian percaya nggak teman-teman? Wah, ngeri juga ya main PES begitu. Kayak otak kan main PES. Ya enggak lah. Itu tolak. Terus gak ada buktinya, terus gak ada sumbernya gimana? Betul nih, verifikasi itu penting. Kita harus memastikan setiap berita atau fakta yang kita temui itu benar-benar fakta atau hanya hoax belaka. Jadi jangan asal percaya ya teman-teman. Jadi itu cara cari gimana? Nah, cara ceknya kita bisa cek dari Google Fact, Kominfo, atau dari sumber berita terpercaya seperti Kompas dan lain-lain. Oh, oke bisa. Oke, kita lanjut ke tantangan kedua, komentar positif. Ini ada temanmu yang memposting postingan yang berisi beda pendapat dengan kamu. Apa yang akan kalian lakukan? Yang pertama, membalas postingan dengan komentar tegas atau sindiran. Yang kedua, diam saja, biarin aja deh mereka mau ngapain. Yang ketiga, diskusi sopan. Aku yang dulu sih pilih nomor 1. Itu dulu. Sekarang saya pilih nomor 3. Sukses. Nah, internet itu merupakan tempat berbagi bukan tempat bertukar ya. Betul. Jadi komentar positif sama dengan jejak digital yang aman dan damai. Banyak yang berpikir komentar itu adalah hal yang kecil, tetapi jejak digital itu nyata loh. Mungkin saja yang kalian tulis hari ini akan muncul lagi sebulan nanti. Seru juga ya. Berarti kalau misalnya kita belum berbagi pendapat kita harus berhati-hati ya dalam secara Exactly. Kalian harus berpikir 2 kali sebelum mempost atau mengkomen sesuatu. Karena jejak digital itu membangun reputasi kita. Oke, kita lanjut ke tantangan terakhir, sebar kebaikan. Di tantangan terakhir ini, kalian harus membuat postingan positif di media sosial. Tapi bukan sekarang. Sebelum itu, kalian harus diuji dulu mengenai keamanan digital. Oke, ini pertanyaannya. Jadi kalian ada menerima link giveaway dari nomor tak dikenal dari WhatsApp. Hadiahnya adalah tiket konser gratis Blackpink. Tapi syaratnya kalian harus mengisi data diri kalian terlebih dahulu. Apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, klik link giveaway ini siapa tahu menggunakan tiket konsernya. Yang kedua, share kepada teman-teman terdekat agar juga ikutan ke giveaway ini. Dan yang ketiga, abaikan atau laporkan nomor ini sebagai spam. Nomor 1 dong. nggak salah lah yang enggak itu yang ketiga. Kan kita nggak tahu kalau ada isi. Betul nih, hati-hati ya dengan kejebakan, lindungi data diri kalian, dan jangan asal isi form online dengan data pribadi kamu. Berarti punya password buat sama punya 2 faktor verifikasi itu penting juga. Yes, ini adalah salah satu proteksi perangkat dan akun. Dan ingat, jangan asal menggunakan wifi publik tanpa VPN ya. Oh, berarti anak-anak juga harus mendapatkan bimbingan loh. Dan agar mudah tidak tertipu atau terkena konten berlebihan. Betul nih, orang tua dan anak-anak harus melek digital. Gunakan kontrol orang tua pada perangkat dan ajarkan kepada anak-anak untuk terbuka ketika menemukan hal aneh di internet. Oke, sekarang kita lanjut ke tantangan utamanya, membuat postingan positif. Nih, aku dapat. Aku ini. Semua poster kalian ambil dari Pinterest kan? Udah pada izin belum? Tapi izinnya aku cuma share aja, kan aku bikin. Justru itu masalahnya. Setiap konten positif itu punya pemilik. Harus izin dulu atau minimal sebut sumber. Jangan asal ambil ya, itu bisa disebut plagiarisme loh. Oh iya, berarti kalau misalnya kita punya
bukan cuma nge-share,